Again. All the women in here. Oh my gosh! Oh! What are you two doing? I'm being obscure and... Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul How to Win a Prince. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai pelatih kencan profesional dan udah banyak membantu para klien sampai berhasil menemukan pasangan. Selain menjadi pelatih kencan, wanita ini ternyata juga berambisi untuk menerbitkan sebuah buku tentang cinta, padahal dia sendiri masih berstatus single. Kebetulan wanita ini mendapat klien seorang pangeran kerajaan, sehingga dia berpikir untuk mendekati pangeran tersebut dengan harapan kisah cinta mereka bisa membuat bukunya laris di pasaran. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Nina yang berprofesi sebagai pelatih kencan yang cukup terkenal di kota New York. Ceritanya, Nina memiliki beberapa klien yang butuh pengarahan, dan seperti yang mereka harapkan, para klien itu akhirnya banyak yang berhasil mengikuti saran Nina. Berkat keberhasilan itu, Nina sering mendapat pujian dari sahabatnya bernama Tas, yang juga bertanya-tanya kenapa sampai sekarang Nina masih aja berstatus jomblo. Di tempat itu, mereka nggak sengaja mendengar pasangan yang lagi berkencan, tapi karena kencan itu nggak berjalan dengan baik, Nina akhirnya memberikan kartu namanya kepada seorang pria bernama Freddy. I don't understand. This is way too intense for a first date. Our dating coach. Selain menjadi pelatih kencan, Nina juga mencoba untuk menulis sebuah buku yang menceritakan tentang pengalamannya. Kebetulan hari ini Nina bertemu dengan agen penerbit yang bernama Mike dan Jane, tapi sayang karangan Nina itu kurang satu bagian, yaitu tentang kisah cintanya dengan seorang pria. It's missing your love story. My love. Menurut pandangan para penerbit, buku Nina ini nggak bisa dipasarkan kepada publik jika Nina sendiri masih jomblo dan nggak punya pengalaman dalam berkencan. Sebenarnya Mike dan Jane yakin kalau buku itu akan laris di pasaran, apalagi Nina bisa berkencan dengan pengusaha kaya atau seorang pria yang cukup terkenal. Get a boyfriend so I can get my book published or a billionaire or famous socialite. Setelah pulang dari perusahaan penerbit, Nina kemudian curhat masalah itu kepada Tas yang ternyata setuju dengan pendapat Mike dan Jane. Tentu aja pendapat itu sangat masuk akal bagi Tas, karena bagaimana mungkin Nina bisa memasarkan buku tentang cinta, tapi dia sendiri masih berstatus jomblo. Beberapa saat kemudian, Nina tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pria bernama Charles yang mengaku kalau dia adalah seorang pelayan dari kerajaan Montrovia. Awalnya, Nina mengira kalau dia lagi dikerjain oleh temennya, sehingga dia mencoba untuk mengetes Charles dan memintanya agar menyanyikan lagu kebangsaan Montrovia. Okay, Charles. Setelah Nina percaya sama ucapannya, Charles kemudian meminta Nina datang ke rumah Montrovia yang berada di kota New York. Charles pun mengatakan kalau mereka butuh pelatih kencan, tapi Nina lupa kalau kemarin dia memberikan kartu nama kepada Freddy yang ternyata merupakan pangeran Montrovia. Perfect. We look forward to meeting with you. Sesuai permintaan Charles, Nina lalu datang ke rumah kerajaan Montrovia dan bertemu dengan Charles yang udah menunggunya. Di sana, Charles langsung mengantar Nina untuk bertemu dengan Pangeran Freddy, yang akhirnya mengingatkan kalau kemarin malam mereka pernah bertemu di kafe milik Tas. Last night in the cocktail bar, you gave me your card. Oh, you really need to stop doing that, buddy. Well, I was only trying to connect. Dalam pertemuan tersebut, Freddy kemudian mengenalkan Nina dengan pria bernama Edward yang merupakan mak comblang kerajaan. Freddy akhirnya bercerita kalau dia diminta untuk menikah oleh orang tuanya, oleh karena itu dia butuh bantuan dari pelatih kencan, karena kenyataannya dia sulit berkenalan dengan wanita. This is my last chance to find true love. Setelah Nina setuju dengan permintaan itu, Freddy lalu meminta Nina untuk bekerja sama dengan Edward, tapi Nina langsung menolak dengan alasan dia bekerja sendirian. Freddy pun akhirnya menjelaskan tentang perjanjiannya dengan ibunya, agar dia harus selalu didampingi oleh Edward dalam mencari calon pasangannya. I run the show. Oh, absolutely. Freddie? Nina's going to lead the way into the fray, as it were. Fantastic.
Kemudian di malam harinya, Nina bercerita kepada Tas kalau dia baru aja mendapat klien yang merupakan seorang pangeran. Ternyata Nina berencana untuk menjadikan Freddy sebagai kekasihnya, sehingga dia bisa memenuhi syarat dari pihak penerbit untuk menulis bagian terakhir dari bukunya. Seduce the prince behind his back. Sweet. Keesokan harinya, Edward lalu memberikan daftar para wanita terkenal di kota ini, tapi Nina langsung memberitahu kalau mereka bukanlah wanita terhormat bagi Freddy. Nina pun mengatakan kalau lebih baik Freddy berlatih untuk berbicara dengan wanita, dengan alasan Freddy harus bisa mengatasi rasa gugup ketika dia berkencan dengan wanita pilihannya. So sweet. Freddie would be better off dating the CIA's most wanted half of Manhattan. Not for you, Freddie. Untuk membuktikan ucapannya, Nina kemudian meminta Freddy agar mengajaknya berkenalan, seolah-olah mereka baru bertemu untuk yang pertama kalinya. Sesuai dugaan, Freddy ternyata belum bisa mengatasi rasa gugupnya, sehingga Nina akhirnya memberikan satu contoh apa yang harus dilakukan Freddy untuk berkenalan dengan seorang wanita. Sound kinda direct, but Edward yang nggak mau kalah, lalu mengatakan kalau cara Nina itu terlalu agresif bagi Freddy, oleh karena itu dia ingin mengajarkan pendekatan yang lebih halus. Ternyata Freddy merasa kalau cara Edward ini lebih cocok dengan karakternya, dan hal itu membuat Nina merasa jengkel karena dia gagal dalam mendekati si pangeran. Now that this moment is fully saturated, I begin to connection. I felt it too. Setelah gagal pada usaha pertamanya, Nina kemudian menjalankan rencananya yang kedua, yaitu mengajak Freddy untuk berbelanja pakaian. Namun rencana itu nggak berjalan sesuai keinginan Nina, karena ternyata Edward punya teman yang bekerja sebagai seorang desainer dan menyarankan Freddy untuk memakai jasanya. Edward, I have the Prince of Montrovia for you. Sesampainya di tempat tujuan, Edward lalu mengenalkan temannya bernama Oz yang akan membuatkan pakaian bagi Freddy agar terlihat lebih elegan. Kebetulan Oz memiliki koleksi setelan yang cocok dengan Freddy, dan sebagai desainer yang cukup terkenal, dia dengan mudah merubah penampilan Freddy menjadi lebih menarik. Setelah pekerjaannya udah selesai, Nina kemudian curhat kepada Tas tentang dua rencananya yang digagalkan oleh Edward. Pada saat itu, Nina tiba-tiba aja mendapat telepon dari Mike dan Jane yang ingin bertanya tentang perkembangan buku Nina dan apakah dia udah punya pacar atau belum. Karena berambisi untuk menerbitkan buku, Nina malah berbohong kalau dia akan berkencan dengan seorang pangeran yang membuat Mike dan Jane menjadi sangat terkesan. Namun ternyata Tas nggak setuju dengan kebohongan Nina, dan menurutnya Nina udah berbuat terlalu jauh hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Guarantee your book being published. Do you really think you'll end up together? Speak soon. Bye now. Nina, this doesn't feel good. Keesokan harinya, Nina kemudian kembali menjalankan rencananya, yaitu ingin mengajak Freddy jalan-jalan walaupun hari ini adalah hari libur. Di sana, Nina beralasan kalau dia akan mengajak Freddy mencari wanita, tapi ternyata hari ini Freddy udah ada janji dengan Edward yang akan mengajaknya ke sebuah pesta. The same. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Edward lalu memberitahu Freddy kalau pesta ini adalah tempat berkumpulnya para jomblo dan sangat cocok untuk menemukan pasangan. Edward pun akhirnya memberikan beberapa tips untuk mendekati seorang wanita, tapi Nina tiba-tiba aja menumpahkan minuman ke jas Edward agar dia bisa berduaan dengan Freddy. Oh my gosh! Oh! Why don't you follow me? Setelah mereka menjauh dari keramaian, Nina kemudian kembali merayu Freddy dan mencoba untuk membuatnya merasa tertarik. Namun kebersamaan mereka itu lagi-lagi diganggu oleh Edward yang ingin menunjukkan seorang wanita bernama Jessica yang merupakan putri dari pengusaha sirup. Go talk to her. Dengan perasaan gugup, Edward akhirnya berani mengajak Jessica untuk berkenalan, yang membuat Nina merasa jengkel karena mereka berdua cepat akrab. Dari pertemuan itu, Freddy akhirnya berhasil meminta nomor ponsel Jessica, dan ternyata Jessica juga menerima ajakannya untuk makan malam bersama, yang membuat Freddy semakin bersemangat. She's an intelligent woman. It makes perfect sense, Freddie. Well, that's very true. That is very true. Terrible. He is bad. Mengetahui Freddy masih buruk dalam berkencan,
Nina kemudian sengaja mengajak Freddy untuk berlatih makan malam di sebuah restoran. Tentu aja Nina ingin memanfaatkan kesempatan untuk merayu Freddy, tapi Edward lagi-lagi muncul di tempat itu karena dia dihubungi oleh Freddy yang ingin meminta pendapat tentang latihan ini. Karena merasa terganggu dengan kehadiran Edward, Nina lalu mengajak Freddy untuk berdansa dengan alasan siapa tahu nanti dia juga diajak berdansa oleh Jessica. Nina pun kembali memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Freddy, tapi tanpa disangka Edward merasa cemburu melihat kedekatan mereka karena ternyata diam-diam dia menyukai Nina. Make a wish. No, I have to be up close and personal in this seduction. Setelah mereka keluar dari restoran, Freddy kemudian mengantar Nina untuk pulang dan tiba-tiba aja berbicara kalau hubungan mereka berdua udah akrab. Tentu aja Nina mengira kalau ini adalah kesempatan untuk mencium si pangeran, tapi ternyata ucapan Freddy itu hanya sekedar latihan yang sebelumnya udah diajarkan oleh Edward. Play it casual, just like you taught me. Yes, right. Nina yang merasa malu dengan kejadian barusan, lalu langsung bercerita kepada Tas dan mengatakan kalau dia sangat berharap Freddy benar-benar akan menciumnya. Namun pada saat itu juga Nina tiba-tiba mendapat telepon dari Edward yang ingin mengajaknya untuk makan siang bersama sambil membicarakan tentang latihan Freddy. I think you did well. Always room for improvement. Keesokan harinya saat mereka makan siang bersama, Edward kemudian bertanya apakah kemarin malam Nina benar-benar ingin mencium Freddy. Tentu aja Nina yang malu membantah ucapan itu dan langsung mengalihkan pembicaraan mereka dengan bertanya bagaimana Edward bisa menjadi mak comblang bagi Freddy. Kissed hundreds of your clients. Beberapa tahun yang lalu, Edward ternyata sempat putus dengan tunangannya dan dia mencoba olahraga polo di kota London untuk mengobati kesedihannya. Berkat olahraga itulah Edward bisa masuk ke dalam circle kerajaan dan kebetulan aja dia direkrut oleh ibu Freddy yang memintanya untuk menjadi mak comblang. Well, I was in with some of the royal circles anyhow, and You're a commitment phobe. well, maybe it takes one. Mengingat Freddy akan ngedate dengan Jessica, Edward kemudian ingin mengajak Nina untuk double date sambil membantu usaha Freddy. Di malam harinya, mereka akhirnya bertemu di sebuah restoran. Dan ketika Jessica datang ke tempat itu, Edward jadi teringat tentang kisah cinta Kate dengan Pangeran William. It's like when Kate met William. Ketika mereka sedang makan bersama, Jessica lalu bercerita kalau dia akan membuka galeri seni, tapi Nina tiba-tiba aja memberikan komentar buruk tentang usahanya. Edward pun sempat curiga kalau Nina cemburu dengan kedekatan Freddy dan Jessica, sehingga dia langsung mengajak Nina pergi dari tempat itu agar mereka berdua punya kesempatan untuk PDKT. Sure, yep. Great, come on. Setelah kencan pertama berjalan dengan baik, Edward dan Nina kemudian membantu Freddy untuk mengadakan kencan kedua dengan Jessica. Kebetulan besok Freddy akan merayakan hari ulang tahunnya. Oleh karena itu dia ingin meminta bantuan kepada Edward dan Nina untuk menyiapkan acara pesta. We're going to have a birthday party tomorrow night, so we can all hang out there. Singkat cerita keesokan harinya, mereka berdua lalu mengadakan pesta ulang tahun bagi Freddy, tapi Nina tiba-tiba aja mendapat telepon dari Mike dan Jane. Ternyata Mike dan Jane udah gak sabar menunggu kisah cinta dari Nina, dan mereka menyarankan Nina untuk menikah dengan si pangeran agar buku karangannya semakin laris di pasaran. You marry the prince, write your happily ever after, and get massive. Yes. Yeah. Kemudian di malam harinya, Nina yang merasa bingung sama permintaan Mike dan Jane akhirnya mencoba untuk berbicara berdua dengan Freddy. Pada saat itu, Nina nekat memfitnah Jessica kalau dia ingin menjadi putri kerajaan, dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Jessica yang langsung merasa marah kepada Nina. Who do you think you are saying that about me? Jessica yang bingung dengan situasi ini, lalu bertanya apa tujuan Nina menuduhnya sembarangan, jadi Nina akhirnya mengaku kalau dia adalah pelatih kencan bagi Freddy. Tentu aja jawaban itu membuat Jessica merasa sangat kecewa, dan berpikir kalau Freddy nggak tulus mendekatinya, karena kenyataannya dia butuh seseorang untuk membantunya. Making the double date, that was what? Just a series of traps. Gara-gara kejadian tersebut,
Edward kemudian menganggap kalau Nina adalah wanita licik yang sebenarnya jatuh cinta kepada Freddy. Namun Nina akhirnya mengaku kalau dia berambisi untuk menerbitkan buku dan harus mengikuti permintaan dari penerbitnya, yaitu agar dia menikah dengan seorang pangeran. Akibat ambisi tersebut, Nina mengatakan kalau dia menggunakan berbagai cara untuk mendekati Freddy, walaupun dia sama sekali nggak tertarik kepada si pangeran. Ternyata pengakuan itu juga membuat Edward merasa kecewa, karena sebenarnya dia udah jatuh hati kepada Nina, yang dia kira benar-benar tulus untuk membantu perjodohan Freddy. How did I hurt you? Was flirting with you. Alright? Just like how you were. Keesokan harinya, kejadian itu akhirnya muncul di media sosial, sehingga Mike dan Jen batal menerbitkan buku karangan Nina. Di tempat itu, Nina kemudian gak sengaja melihat keberadaan Freddy, yang memberitahu kalau dia udah putus hubungan dengan Jessica, dan kini sang ratu memintanya untuk pulang ke istana. Nina yang merasa sangat bersalah, lalu mencoba untuk berbicara dengan Jessica, dan mengaku kalau dia sengaja menyabotase hubungan mereka demi ambisinya. Nina pun akhirnya meminta maaf atas semua kesalahannya, serta memohon agar Jessica mau memberikan kesempatan kedua, karena Freddy adalah pria yang sangat tulus. I don't know. I hate drama. Give him a second chance, please. Melihat sahabatnya merasa putus asa, Tas kemudian mencoba memberikan dukungan karena selama ini Nina berhasil membantu banyak orang untuk jatuh cinta. Pada saat itu, Tas tiba-tiba memikirkan sebuah ide, bagaimana jika Nina menuliskan tentang kejahatannya kepada Freddy dan Jessica, yang malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sesuai saran tersebut, Nina lalu menulis tentang pengalamannya selama melatih Freddy, dan akhirnya melihat kalau Freddy dan Jessica merupakan contoh cinta sejati. Ternyata tulisan itu bisa membuat Tas merasa terharu, sehingga dia meminta Nina agar mengirimnya kepada penerbit, agar bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kemudian di malam harinya, Nina kembali bertemu dengan Freddy yang ingin memberitahu kalau dia dan Jessica udah rujuk dan akan bertunangan. Ceritanya, Freddy ingin mengundang Nina ke acara pertunangan mereka dan meminta Nina untuk datang bersama Edward karena setelah itu Edward akan pulang ke kota London. Congratulations, Freddy. Keesokan harinya, Mike dan Jen mengundang Nina untuk datang ke kantor penerbit, di mana mereka berdua ingin menerbitkan buku Nina yang sangat menginspirasi. Ternyata Nina juga banyak menulis tentang sosok Edward dalam karangannya, yang akhirnya membuat Nina sadar kalau dia menyukai Edward dan selama ini dia dibutakan oleh ambisinya. That what the final chapter was about? I have to go. Setelah pulang dari kantor penerbit, Nina kemudian datang ke pesta pertunangan Freddy dan Jessica untuk mencari Edward yang ternyata udah pulang ke kota London. Beberapa waktu kemudian, Mike dan Jen akhirnya mengadakan pesta kecil-kecilan bagi Nina yang dihadiri oleh beberapa kliennya di masa lalu untuk merayakan keberhasilan Nina dalam merilis sebuah buku. This is your dream. You got your first ever. Ketika Nina menyampaikan pidatonya, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada para klien yang udah berhasil menemukan pasangan dan ada juga yang akan segera menikah. Di tengah-tengah acara, Edward akhirnya muncul di tempat itu karena sebelumnya dia udah mendapat kabar dari Freddy yang mengetahui kalau mereka berdua sebenarnya saling menyukai. The best stories always are. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul How to Win a Prince. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.